Gitu. Itu aku pertama kali jongkok kan lagi, kan gelap gulita ya, nggak kelihatan apa-apa. Ting cahaya gitu deh. Bohong. Beneran, tapi bukan cahaya yang cerang kayak lampu ya. Semua indera ditajamin ya, Iya. maksudnya kayak, wah ada suara nggak Fokusin gitu. difokusin. Tiba-tiba, Cila malah minta di betap malam-malam. Ada teman Cia soalnya di betap. Astaga. Sebatas merasakan aja gitu. Jadi nggak usah lebih deh, terima kasih, alhamdulillah. Lihat, mau. Nggak mau. mau. Nggak mau. Nah, ini Mau deh, mau banget. Mau, Aku mau, dari dulu tuh siun. penasaran. Di spion tuh kelihatan, mataku kan di sini, temen kelihatan kan di sini spion. Iya. Di belakang tuh ada yang het gitu, kayak ngegeser duduk. Oh, oke. Tapi jelas, kalau itu bener jelas, tapi nggak kulihat tek ada gitu enggak, cuma di spion set gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Waduh, di mana nih Teria? Tempatnya gini. Dapat kesempatan, ya Allah, emas banget karena deket sama kakaknya. Siapa dia bintang tamu kali ini? Kita cerita-cerita di podcast Misteri Horor. Assalamualaikum Kak Gadis. Assalamualaikum Alsyad. Waduh, saya yang grogi demi karena Alsyad Ahmad orang tuh taunya ya yang punya harimau di Indonesia ya Kak Gadis. Terus dia punya kebun binatang kecil, kok ada di podcast horor gitu. Kenapa? Ya saya kan kenalnya Kak Gadis ya. Terus curi-curi. Enggak curi-curi dikit. Punya enggak? Adalah dikit mah ya. Ya udah mampir jadinya ke sini. Makasih loh aku dibolehin. Sama Kak. Apalagi Alsyad lagi full banget jadwalnya, sibuk. Enggak juga. Aduh. Kan tetehnya yang nelfon chat. Terus dikorek Boleh ya? dikit ya. Nah, emang jurus terjitu itu punya orang dalam. Ordal. Iya bener. Of Ordal. Untuk sahabat misi semuanya, kali ini kita ada di konten channel aku terbaru. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ria Puspita Official. Nanti juga kita minta posting sama Kak Alsyad ya. Dari ya pansos biarin aja sama Alsyad ini. Kak Alsyad, Ya. kalau udah duduk bareng sama Ria kan pasti ceritanya horor. Ini kan keluarga ini kayaknya jauh-jauh dari kata-kata misteri nih. Deketnya sama binatang, pecinta binatang semuanya. Kalau Alsyad sendiri ada nggak sih pengalaman horor gitu? Pengalaman horor ada. Oh ada. Ada kok pengalaman. Emang kalian semua keluarga ini sifatnya Horor. menakutkan orang, nggak sifatnya sensitif atau gimana? Ya sebenarnya kalau dibilang sensitif sih kayaknya ibu ya, yang awalnya ibu tuh sensitifnya, tapi dalam arti kayak dulu tuh dia suka dapat mimpi. Oh. Dapat mimpi yang menjadi kenyataan gitu loh, pas oh ini pertanda nih kemarin kayaknya mimpi. Jadi kadang-kadang itu nurun ke beberapa anaknya. Jadi kadang aku juga suka ada mimpi-mimpi tertentu yang ini kayaknya ada sesuatu nih, suka mimpi dulu gitu. Dan kalau sensitif sih alhamdulillah sebatas merasakan aja gitu. Jadi nggak usah lebih deh, terima kasih, alhamdulillah. Lihat, mau. Nggak mau. Mau. Nggak mau. Nah ini Mau deh, mau banget. Mau, Aku mau, dari dulu tuh siun. penasaran. Pengen lihat Belum wujudnya kesampean. gitu. Iya, makanya dulu tuh suka sama teman-teman suka emang ya anak-anak nakal Dia ya. emang Nyari suka sendiri. uji nyali ya? Iya. Beneran? Beneran, ntar aku ceritain makanya. Beda kan kalau Ya dia mah laki-laki. miaranya harimau, kita mah miaranya di rumah kura-kura segede gini. Saya juga punya harimau. Oh beda. Kata-kata kasat mata. Beda. Ini, oh mohon maaf ya, emang gini suasana lagi hujan. Hujan, ceritain horor. Terus Geledek ditemenin sama lagi. apaan ini? Burung-burung Burung merah. Ini nggak pakai backsound, emang asli kayak gini. Tapi emang keren begini jadinya. Versi Yuk, dapet.
kita ceritain yuk, Kak Boleh, Asyad. boleh. Kayaknya udah mulai dingin banget ya di sini. Amin. Berasa akunya. Dingin Bandung emang. Tapi rumah ini Aduh, oke kan? Oke teh. setiap rumah itu kan pasti ada. Tidak ada. Tapi buruknya kan di depan. Karena gelap. Oh. Dia duduk di situ jadinya, ya takut, maksudnya rusaknya. Bindurong ya. Bindurong. Nocturnal di malam dia suka duduk Masih aman, karena di sini rame juga, Iya. maksudnya nggak yang sepi. Jadi hawa di sini aman. Saya hostnya mau nanya. Oh iya, silakan. Saya mau nanya. Jadi Ditukar lagi konsultasi. nih. Oke, Kak Asyad, Ya. kita mulai ceritanya. Pertama kali pengalaman horor atau mistisnya itu kapan sih? Kalau pengalaman yang bener-bener ngerasain itu zaman SMA, udah lama sih. Itu emang kita dulu sama teman-teman emang setiap malam tuh ya zaman SMA ya penasaran sama hal mistis. Jadi emang suka jalan-jalan ke tempat yang angker dan lain sebagainya. Di Bandung apa Di Bandung, di Bandung. Oh, SMA-nya emang di kuburan sini? Cina lah, ke inilah. Nah, itu saat pas SMA itu yang paling ekstrim dan emang ngerasain beneran gitu, yang bener-bener kayak wah beneran ada nih gitu, udah panik gitu ya, ke Goa Jepang di tengah-tengah malam di malam Jumat. Tanpa yang ada orang-orang kan, nggak ada pemandu kan. Jadi aku sama teman-teman ada kali ya. boleh masuk ya gua Jepang malam? Dulu masih boleh. Makanya ya. Dulu tuh masih boleh, aku zaman SMA, sekarang udah nggak boleh. Iya, soal Dulu aku syuting masih nggak boleh. Iya, dulu tuh zaman SMA ya tahun 2013 sampai ya 2013-an gitu masih boleh. Di depan tuh ada orang yang nungguin kayak mau masuk, ayo ditemenin gitu, bayar berapa ngasih dia, dipinjemin center kayak iya, gitu-gitu iya. masih ada. Kalau sekarang udah nggak boleh. Nah itu tuh dulu aku bertujuh masalah emang sengaja ganjil gitu kan. Agak ganjil, lain. nyari ke Go Jepang di Dago kan di atas Tahu, kan, Go iya. Jepang gitu. Itu angker emang. Angker setengah 1 datang tuh setengah 12 ya, itu malam Jumat. Kita masuk ke goanya itu jam 12-an lah, masuk 7 orang, emang kita sengaja pakai center 1 orang doang di depan, ya kan, biar lebih serem gitu kan. Yang di belakang itu udah paling merinding karena Ya, gelap takutnya kan. gituin gitu, kita nggak tahu ya, nggak tahu bakal Yang apa yang aman, yang bakal tengah jadi. ya? Yang tengah paling aman. Nah aku paling belakang, paling penasaran. Jadi setelah teman-teman lewat aku masih kiri kanan dulu, ada nggak? Oh nggak Allah, ada. Syed. Gitu. Lihat lagi kiri kanan, oh nggak ada. Gitu. Itu kita jalan 10 menit keliling-keliling, nggak ada yang aneh. Gelap banget dong itu. Gelap banget. Kalau mati center udah hitam aja semuanya, Iya. paling di ujung lorong pintu titik. keluar ada cahaya doang dikit. Nah tuh saat udah 10 menit keliling-keliling kita penasaran, belum ada apa nih, coba yuk yang lebih tempat yang lebih serem lah aktivitasnya. Jadi kita ke tempat di Go Jepang tuh ada tempat tempat pemandangan atau tempat untuk penyiksaan lah gitu, ada di pojok belah kanan. Aku hafal aku Aduh, apa ya, hafal nih. sampai hafal. Nah ke situ, oke, kita ke tempat situ, kita semuanya duduk atau nggak jongkok, ya 7 orang itu matiin center, diem, jangan ada berisik. Jadi kan Hening. Hening, iya, sampai iya. suaranya juga sampai suara kopi Nggak ada- doang kayak nging gitu doang. Nggak ada saking suara heningnya. apa-apa sama sekali. Nggak ada sama sekali. Itu kita duduk matiin center, baru 20 detik suara rantai kencring. Hah, sumpah? Kencring. Itu pertama kali seumur hidup aku ngerasain ngedenger suara beneran dari hal yang mistis. Sekarang nggak ada orang lagi, siapa lagi di situ kan? Bener-bener nggak ada orang. pula. Hah? Rantai pula. Apa lagi? Apa kau bilang rantai kan? Rantai suara kencring. Iya. Soalnya kan itu Kencring. penjara Rantai, kan. rantai kaki orang Rantai kan? kaki itu ya kan orang banyak bilang di sana tuh suka ada suara itu kan. Kita nggak percaya kalau nggak Nggak, ngerasain iya, gitu. ngedengerin sendiri Itu ya. pertama kali gitu. Kencring. Jadi kita tuh duduk di pertigaan gitu ya. Itu lorong lurus, ini ada kiri kanan. Nah, kita di pertigaan itu tusuk sate lah. Dari sebelah kanan pojok itu ada suara kencring. Itu ngedeketin teh. Bener-bener ngerasa ngedeketin. Lari nggak? Jangan lari, kalau lari bubar ini ada yang ketinggalan, ntar ada yang Iya, tiba-tiba kayang gitu. Kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ngerayap di dinding gitu. Kita nggak tahu, nggak ada yang bisa ngebantuin. Diem dulu udah dia. Kencring, hilang. Nggak lama kemudian suara kereta teh. Suara Kereta kereta di rel. Jadi kan di sana tuh emang ada rel kereta yang Oh, muter yang kereta. obat, yang tua. Iya, itu itu bener-bener di depan aku. Jelas. Nggak ngeliat, tapi suaranya bener-bener kayak depan aku teh. Itu kita mulai, ini kayaknya kita kelas terbatas deh. Dari situ
Terus kamu gimana berdoa gitu nggak? aku nggak berdoa kayak anjing gitu aja karena ya anak SMA ya mohon maaf harusnya astagfirullahaladzim gitu ya kayak Ini nih. kan kaget shock juga ya kita Blank ya, ngeblank. blank. kita bener-bener waduh ngapain ya habis itu kita udah yang pengen center di depan jalan keluar kita keluar dulu ambil break dulu istirahat dulu karena emang semuanya pada pucet karena pas kita Tapi tanya semuanya nggak dengar hal yang sama. nah untuk rantai sama kereta itu semua nggak dengar sama tapi tiap orang ada yang berbeda-beda juga ada yang berbeda-beda tambahan. Kalau Ada. Arsyad selain itu? Aku baru ngedengar suara itu karena aku di tengah-tengah. Karena aku tengah-tengah pada saat itu. Temen tuh yang sebelah kanan tuh ya ada digituin ya. Nafas. Soalnya pas keluar tuh bener-bener semua mukanya pucat. Jadi nggak dibuat-buat. Emang kita semua dengar suara itu dan setiap orang juga ada experience masing-masing yang di gitu. Dan itu yang ngedenger gitu tuh nggak satu orang, dua orang. Jadi sama-sama. Tadi mana denger kan suara yang asli orang juga denger. Nah, Tapi untungnya kamu tuh nggak mencara enggak, kita dari awal jangan lari. Kalau lari bahaya bubar kan. Pas ketinggalan. Cuma satu. Center cuma satu. Sengaja. Salah Jadi jalan kumaha tah. nah, itu keluarnya emang kita mepet gitu bener-bener mepet banget. Center udah. Jadi keluar Aman. gua Jepangnya aman. Tapi itu pertama kali ngerasain hal mistis suara sih. Itu ekstrim bener-bener kayak rantai beneran yang ya suara datang rantai gimana sih dari suara kecil ke gede kecring wah itu Berarti itu dari jauh mendekat hilang. hilang sama suara terakhir kereta itu kloter pertama ada kloter keduanya lagi Apa? udah keluar kan keduanya. istirahat dulu anak-anak udah pada pucet ya bias mukanya ya udah pada ngerokok dulu santai dulu gitu kan ayo ronde 2 tunggu bentar ya cuy. ada yang nggak kuat jadi 7 orang 2 orang nggak kuat Akhirnya jadi tinggal 5-an, berlima. yang 2 di luar nungguin nah 5 ini lebih ekstrim kita larinya asal berkumpul kita berjarak jarak ya 3 meteran lah Bertiga berdua gitu. 3 meter jauh, 5 orang iya berjarak 3 meter 3 meter. Oh. Nah itu aku paling kanan nyobain. Nah disitulah Masuk ke dalam lagi berlima. masuk lagi tapi beda spot. Oke. Masuk lagi berlima. Datangnya kalau pas jalannya sih bareng-bareng kita ya. Bareng-bareng berdempet gitu kan takut hilang. Tapi pas kita udah nentuin spot, nah di sini nih kayaknya nih ini kan tempat penyiksaan atau apa gitu lah lupa aku ya. Di sini nih kita berjanji coba 5-an. Cuman berjarak sekitar 2 meter 3 meteran. Jadi nggak ada yang berdempet semuanya. bisa. Mencar. Heeh. Aku paling kanan. Itu lebih ekstrim lagi teh. Apa yang dirasain itu? Itu aku pertama kali jongkok kan lagi kan gelap gulita ya nggak kelihatan apa-apa ting cahaya gitu teh Bohong. beneran tapi bukan cahaya yang cerang kayak lampu ya tapi kayak tahu nggak sih kalau habis Kunang enggak? kayak kunang kalau kita habis kalau aku dulu SD ya habis upacara kepanasan Oh iya, banget gelap ada pusing kan iya. nah ini kayak gitu padahal kita nggak pusing nggak lagi capek ya Iya. tapi gitu. Apa nih gitu aku sendiri dalam hati kan karena yang lain juga berjarak. Pertama itu, kedua lagi duduk gitu kan juga ambil nunggu suara kita kan semua indera ditajamin ya, Iya. maksudnya kayak wah ada suara nggak Fokusin gitu. difokusin. Tiba-tiba digituin teh, aku Oh, kayak didorong. ditarik, iya kayak ditarik, Oh. kayak keisep. Jadi rasanya tuh kayak ditiup angin tapi keisep. Kalau ditiup kan didorong ya. Iya, Nah, kalau ini kayak diisep. Tarik, Isep. Dan itu aku bilang out keluar semua. Ya udah kita keluar. Ya udah itu aku yang rasain teman-teman punya cerita masing-masing juga. Ya di situ ya itulah pertama experience mistis kita tapi nggak lihat sih lihatnya tadi. sih dicari. Ya itu karena aku sebenarnya penasaran pengen lihat Iya. cuman dari sampai sekarang belum kesampaian gitu. Penasaran kayak gimana sih gitu kan ada orang yang bilang kayak mentalnya harus kuat nih kalau ngelihat kadang-kadang kalau begitu dibuka mata batin tiba-tiba di depan muka dia bilang kayak Iya gitu kan. ada, iya memang. Emang bener kayak Memang. gitu? Iya, katanya harus kuat mental. Memang. Kalau aku, iya, ayo gitu, asal ada orang yang berani. Tapi Nah, memang gitu. sejauh Pak Gadis. ini, Tapi kalau udah dibuka bisa ditutup lagi nggak? Kalau Kalau mau bisa. dibuka, dia udah jebol bisa ditutup tapi kayaknya shock duluan dia. Habis dibuka Kena shock mental. dulu. Kena mental pasti. Iya. Bayangin ini lagi aman, nggak ada Iya, apa-apa. iya. Yuk kita buka, tep di depan muka, Dar. mukanya hancur, darah, liurnya kan. ada. Tapi ini ibu udah tahu
dia Aku aja baru denger sekarang ini Aku nggak balik ceritanya. ke ibu karena ibu bapak tuh termasuk yang Bu, belum. Kebayang sih anak SMA malam-malam kok gue "Oke, Jepang Bu, gitu. nih anaknya nih. Nggak tahu dia Ternyata bergimana. nih ya kan. Iya, bapak juga suka ke tempat kayak gitu dan juga pernah ke tempat dulunya waterboom terbengkalai di Lembang, Ini Taman Gajah apa? Kampung Gajah. Kampung Gajah. Aku udah kalau Kampung Tapi Gajah. nggak ada yang. Nggak ada apa-apa. Emang ada apa-apa. biasa aja kalau Kampung Gajah, itu pun kayak buat uji nyali aja kayaknya nggak serem Iya nggak seru. nggak serem, malah aku kepengen ke Goa Jepang. Nah, itu Cuma nggak boleh. nggak boleh. Udah nggak boleh. Malam-malam nggak boleh ya. 2023 atau 2022 akhir kok Nggak boleh. itu nggak boleh buat apa namanya penelusuran dan lain-lain, nggak boleh katanya. Sudah pernah ada yang hilang. Tuh kan benar untung aja. Bahaya jadinya. Terus sudah pernah kayak kan di pinggir goanya itu banyak yang bilang ada none-none, terus ada orang-orang Jepang. Kebanyakan ngelihat perempuan atau laki-laki tapi bukti fisiknya itu kelihatannya kayak abis siksa gitu, darah-darah ini segala macam. Jadi serem ya. Nah itu biasanya kalau ngelihat itu orang langsung pingsan, terus kabur hilang, itu doang. Nah, Jadi karena kayak nggak panik lari dibolehin. entah kemana larinya gitu. Padahal ada krunya, dia kayak YouTuber juga bilang, penjaganya akhirnya kita batalin, kita ke Kampung Gajah. Kampung Gajah nggak begitu itu sih. Kayak biasa aja. Biasa aja, kita Apalagi nggak ada. sekarang udah mulai banyak pupuk-pupuk, Iya, ya kan warga-warga tanaman. situ mulai apa sih dialokasikan lah Iya. gitu. Berarti adekmu ekstrim juga ya? Iya, gue baru tahu. Penasaran. Lo penasaran? Sama ada satu lagi kak. Kalau ini pas aku lagi dulu kan kampus di Unpad ya. Nah dari Unpad ke sini tuh ngelewatin jalan namanya Siliwangi. Babakan Jalan Siliwangi. Babakan Siliwangi. Ini aku tuh malam-malam abis rapat untuk bazar di kampus, pulang sendiri naik mobil. Itu 12:30 lah, jam segituan lah pokoknya ya. Ya malam udah ngantuk, udah capek, terus juga nyetir juga ya nggak begitu konsen lah. Nah begitu mau memasuki jalan Babakan Siliwangi ini, itu kan emang angker ya, banyak cerita juga. Aku lagi nyetir, lagi lurus lihat ke depan kan. Jarang mobil, nggak ada mobil tuh, jarang banget mobil, ya kan tengah malam kan. Nah di mata sini tuh kan kelihatan spion. Iya. Kagak dis ngebayangin. Gue tuh paling masa sering Kasian. nyetir sendiri kan. Iya. Aku tuh asalnya nggak mikirin apa-apa, lagi nggak mikirin yang aneh-aneh Ya, gitu kan. fokus lah, Biasanya kan kalau misalkan mikirin yang aneh-aneh jadi tersugesti. Kalau Iya, ini iya. nggak, lagi kosong aja, maksudnya lagi capek gitu. Di spion tuh kelihatan, mataku kan di sini, teman kelihatan kan di sini spion. Iya. Di belakang tuh ada yang het gitu, kayak ngegeser duduk. Oh, oke. Tapi jelas, kalau itu bener jelas, tapi nggak kulihat tek ada gitu enggak, cuma di spion set gitu. Aku dari situ kayak, nah begitu ngerasa gitu tuh, aku langsung ini Ini. tegang, takutnya kemasukan kan lagi nyetir mobil Oh, bahaya iya. kan. Nah itu aku buka kaca empat-empatnya, ya udah, berharap ya orang juga ngelihat mobil Iya. aku gitu kan. Buka kaca gitu. biar. Ya biar kalau ada orang lihat tuh, biar pengennya keluar kaca atau enggak, setidaknya kalau minta tolong gampang lah gitu kan, empat-empatnya kacanya kebuka. Bener, tapi bagus. Oh, gitu ya. Masa kepikiran kan ada Iya, orang yang nggak kepikiran akhirnya dia teriak atau ada apa di dalam mobil orang nggak ada yang dengar. Panik, ya bener. Buka kaca yang ada begal. iya. Tapi Bisa enggak kok. kok, waktu itu ya karena naik mobil lah, kalau ada amit-amit ada orang jahat, aku mending nabrakin gitu. Tuh. Tapi Ya, nyampe rumah Sampai rumah, cuman sampai rumah juga mimpinya langsung mimpi buruk. apa? Mimpi ya biasa lah, mimpi random, tapi mimpi kayak dikejar hantu, kita nggak bisa lari gitu-gitu, tau gak sih? Kayak erup-erup jadinya. Erup-erup, langsung erup-erup itu 3 hari ke depan erup-erup setelah itu. Itu apa hilangnya gitu aja? Hilang gitu aja, nggak ke orang, kita Nggak nggak apa, dipikirin hilang. juga ya? Iya, hilang sendiri. Wah, selain mainnya sama yang buas-buas, ternyata ini anak nakal nih. Kepo juga dia Kepo. sama horor. Kepo. Tapi Penasaran. kalau tahu kepo aja, lu saya ajak ke Jogja penelusuran yang terekstrim besok. Wah, Waduh. apa tuh? Besok mau bareng sama mau ngajak Om Hao, kita coba Hao. lagi ngubungin Om Hao karena kan kemarin udah oke, tapi kan Om Hao sama aku enggak. Kalau aku kan orangnya emang udah fokus ke penelusuran gitu kan. Iya. Kalau Om Hao kan enggak Cerita ada ya cerita, terus takutnya dia lagi sibuk, tapi kita udah punya spot di sana yang bekas DMS pernah ke sana, terus beberapa minta yang ekstrim di alas-alas gitulah di hutan. Cuma harus nyarinya ekstrim. Tapi aku nggak pernah yang dapetin di Jogja itu yang B aja, pasti nyarinya yang ekstrim. Kayak misalnya hampir semua bilang warga di situ jangan syuting di situ, itu
pabriknya udah angker banget, terus udah mau rubuh juga. Ya kita batu tetap di situ. Apalagi nyarinya tuh kayak malam Jumatnya yang nggak cuma Kliwon, Pon. Terus kayak kemarin pas malam Satu Suro kita malah sengaja ke pantai gitu nyari. Kayak ya kan memang pencarinya ini. Kan nggak mungkin kalau saya tiba-tiba beli binturong kan, lu mau ngapain barengan sama Asyad gitu kan. Ini dari versi Asyad. Asyad, kan kebiasaan orang cuma taunya horor itu ya mistis itu horor. Kalau di channelnya Ria Puspita itu kebanyakan orang taunya orang yang pernah ngalamin kejadian ilmu sihir di guna-guna santet dan lain-lainnya, atau pernah ngeliat. Asyad pernah nggak punya temen atau ya kerabat lah, keluarga yang memang kenalin trik ilmu hitam, terus Asyad ngeliat sendiri gitu? Nah sayangnya belum nemu. Oh, aku itu nggak belum. punya temen yang bisa. Meren, Makanya kalau aku penelusuran dulu tuh nggak ada yang bisa kan. Iya. Jadi nggak ada yang tahu harus gimana. Kalau amit-amit kesurupan harus gimana gitu kan. Tadi kita kalau mikirnya kalau kesurupan bajur air aja atau ngikat tangannya gitu, kita bawa ke acara cabut gitu ya. Habis nggak tahu harus kayak gimana kan. Bangun-bangun dia kuyup hujan. Iya. Loh, kalau teman nggak ada, tapi kalau binatang ada. Maksudnya Ya binatang aku tuh aneh nggak lah kesurupan. tiba-tiba. Ya nggak mungkin juga binatang kesurupan Ya, kagak maksudnya gadis. gimana sih? Ya, jadi mungkin harimau nih teh. Bertindak aneh gitu dianya. Dia kayak nunjukin si harimau aku tuh. Jadi ya di sini kan ada harimau, ya kan ada orang juga berkaitan harimau itu termasuk mempunyai hal mistis yang kuat. Betul. Ya kan katanya Itu begitu. betul banget ya kalau kan? harimau, berasa banget soal kemarin. Terus jenis kucing juga katanya erat sama hal mistis. Suatu saat kita lagi nih ya, tapi ini versi binatang. Suatu saat aku tuh maghrib di sini ke kandang mau ngasih makan biasa. Karena waktu itu kipernya lagi libur, jadi aku yang ngasih makan sendirian tuh jam 6 kurang lah, setengah 6, posisi dari terang mau ke gelap gitu kan ya. Aku ngasih makan. Nah biasanya itu harimau tuh kalau misalkan aku datang, mereka ngeliatnya fokusnya ke aku, ya kan, liatnya ke aku, matanya ke aku semua. Kalau ada orang datang baru dia nengok, ada siapa yang datang, ngintip-ngintip kan gitu. Oh ada kiper datang atau siapa yang datang, dia fokus ke orangnya. Nah satu saat ini aku lagi sendiri, aku datang, ini 2 harimau dan nyamperin aku, ya kan. Ehsan Jinora ini ngeliat aku, ya fokusnya ke aku. Dan tiba-tiba dua-duanya Kesebelah lihat ke mananya kamu? pojok sana atas. Itu 2 harimau beda kandang sama ngeliatnya ke sana. Aku langsung merinding lah. Lah ini lihat apaan nih 2 harimau gitu kan, karena tiba-tiba sama gitu. Oh ini beda. Ini kan ada pembatas kandangnya, tembok. Tahu. Mereka tuh ngeliatnya gini sama-sama ke titik yang sama di pojok. Kayak yang tadinya di sini kamu langsung gagal fokus Oh, gitu. gagal fokus kayak ada sesuatu. Ya, dari situ kayak ya udah aku nggak jadi kasih makan, cabut dulu takut. Ya habis gimana ya teh begitu Di dikit gua sampai Jepang kamu berani, di sini kamu nggak berani. kan banyak kan di sini sendiri. Oh iya bener. Kalau ngelihat erep-erep nggak bisa cabut kayak gitu kan Adanya- males juga. Adanya harimau lagi. Anak harimau lagi bahaya. Iya makanya kayak gitu. Jadi kayak begitu mereka gitu, aku langsung merinding sebelum kesana nggak ngeliat juga gitu ya, kayak si Ehsan Jinora ngeliat pak gitu, aku langsung deng gitu. Aku lihat yang nggak ada apa-apa. Tapi ya itu harimau sering gituin aku. Karena kamu nggak ngelihat kan. Karena aku nggak ngeliat, mungkin kalau ngeliat kayak mungkin ada yang lagi di dinding lagi ngerayap gitu kan. Tahu. Kemarin Imajinasinya. Kak Gadis sampai marah-marah, kenapa sih itu Jinora ngeliatin ke sana mulu? Nah itu Iya, karena kemarin tuh dia fokus banget. Gini aku aja. panggil nggak mau ini. Nah itu Diem aja. ada orang nggak? Nggak ada, di tembok. Nggak ada. Sering kayak gitu itu. Aku pikir ada anak, aku pikir Cila tuh ke sana. Jadi Nah. dia lagi ngeliatnya tuh ke arah kandang sini, Nah. ke arah garasi. Terus Harimau tuh kan fokus. dia kalau lagi fokus kan gini kan, kayak Nah mau itu mengendam kayak gitu. Kayak gitu. Jin, ini siapa sih kan kamu lagi nanya, ini siapa? Jinora deh kayaknya, Jinora. Dicafing-cafing sama aku biasanya Nggak mau ngewarok kan? Nggak ngewaro sama sekali kan kemarin. Fokus satu titik Lihat lihatnya. apa sih aku bilang nih Nggak ada orang? siapa-siapa. Aku Terus bilang sering nanti gue nggak ada digituin. siapa-siapa, dia baru datang ini emang nih satu. Pengen ngomong kemarin tapi ada ibu juga kan gak enak pengen ngomong ini loh Bu gitu. Dia tuh gini dia lagi aja. ngeliatin gitu. Iya, sering kayak Aku gitu. pikir ada si Selen. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Anak kecil nggak ada. Biasanya kalau anak kecil dia suka gitu tuh. Nah kayak gitu. Biasanya kalau ada orang atau anak kecil fokusnya oh iya, emang ke anak kecil. Kalau ini nggak ada siapa-siapa yang ya kita nggak lihat Lama apa-apa. banget loh dia itu. Sama. Ya kayak gitu aku digituin.
Aku sampai nggak jadi kasih makan, skip dulu sejam lah gitu. Cabut dulu, terus nyari teman. Baru Nyari temen dulu. ngasih makan. Makanya aku mau di sini penasaran gini. Banyak kok San teman-temanku yang kayak punya anjing, punya kucing, terus mereka yang mau dikerjain akhirnya anjing sama kucingnya mereka yang kena. Gitu. Iya. Ada yang sakit kayak dari semua lubang, udah hidung, mulut, telinga sampai duburnya dia itu keluar darah. Astagfirullah. Terus sampai dibawa ke dokter, diotopsi, nggak ada kenapa-napa, aman-aman aja, semua pembuluh darah sebenarnya bagus. Ternyata nggak lama dari dia mati, yang punyanya. Kenapa? Gue tuh mimpi udah nggak enak begini-gini, terus nggak dapat, dia kan dunia entertain juga kan, kerjaannya nggak dapat terus kayak ketutup banget. Pas ketemu kita video call, hah, lu kenapa? Udah deh lu ke rumah, lu kena nih, lu pantesan nih, lu lihat fotonya, videonya, pas kita liatin video anjingnya dia, udah kayaknya parah, karena dia sampai ke lubang mata di sini, pokoknya yang ada lubang itu keluar darah semua. Kayaknya ketembak langsung. Itu kalau yang punya binatang, apalagi kan Esan dah tuh jadi ya. Alsyad banyak suka gitu ya saya. Alsyad suka banget binatang. Takutnya kan salah satu, tapi keluarga kalian kan orang baik. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan gak ada yang namanya orang iri dengki sama keluarga kalian. Jadi untuk melihat yang namanya ilmu hitam aja sama Allah aja dikecilin, berarti kan nggak ada yang niat jahat sama kalian. Mudah-mudahan jangan sampai ngelihat ya Syat ya. Kalau aku sih masih penasaran Kak. Maksudnya ngelihat ilmu sihirnya, orang sakitnya. Oh, tapi jangan. Oh, itu jangan. Kalau ngelihat setan masih penasaran. Iya, itu. Kalau itu. Ini agak susah nih. Diajak perginya juga dia kan susah, ya kan? Nanti kita culik dia, bilang dulu sama Kak Gadis. Langsung aja lah kalau udah ketemu, gue nggak mau tahu, takut. Ya kan ikut. Embung Ya nanti mah ditutupin. Nah gantian nih, mbang bung baik. Coba Kak Gadis, selain adikmu yang paling bontot, apakah kamu juga pernah punya pengalaman? Mungkin nggak se-ekstrim dia ya, karena nggak cari-cari ya, alhamdulillah nggak usah nyari-nyari gitu kan. Cuman dulu itu jadi aku bisa ngerasa aja gitu di satu tempat nih. Nah yang paling deket nih ya, oke dulu tuh pas restoran masih ada, yang kemarin aku bawa teteh di Royal Steak itu banyak cerita kan di situ. Salah satu karyawan pernah kesurupan. Itu lagi service time, jadi lagi banyak tamu. Satu bartender, ingat nggak kamu? Kamu nggak tahu ada nggak tahu. Barista tuh kesurupan. Itu aku yang megangin tuh di musola. Itu dia minta apa ya waktu itu ya? Kopi? Enggak. Pokoknya dia marah-marah. Terus aku panggil nama si orangnya kan. Terus dia bilang, aku bukan itu namanya. Aku lupa detailnya gimana, tapi akhirnya didoain. Terus aku manggil ada pegawai dari sini, dia bawa air dan segala macam. Akhirnya nggak apa-apa. Tapi dia waktu itu minta, pokoknya dia pengen lihat ke dapur atau apa lah. Something kayak gitu berhubungan sama bisnis aku. Jadinya, ya nggak bisa, lu mau ngapain kesini? Oh ya aku tuh disuruh lihat ke dapur atau apa gitu waktu itu. Ya nggak boleh, aku bilang. Gitu, padahal dia kan dari dapur tuh, pegawai aku kan, gitu. Jadinya, wah ini kayaknya beneran kesurupan gitu, karena kok dia pengen ke dapur ngapain gitu, ngeliatin orang masak kan aneh. Padahal dia juga tadinya di situ lagi di dapur, terus mau istirahat atau apa gitu. Jadi pas istirahat tuh di belakang ada tempat istirahat pegawai sama ada musola kan. Dia kesurupannya saat itu. Gitu, terus aku kayak, ya udahlah nggak usah mikirin ya, maksudnya nggak mau seuzon sama orang juga. Tapi waktu itu cukup lama lah dia kesurupan, ada setengah jam. Maksa-maksa, dia bilang saya disuruh. Oh gitu. dia yang ngomong? Dia ngomong, saya tuh disuruh ini, jadi harus laporan. Jadi biarin gue ngelakuin apa yang gue suruh, biar gue bisa pulang laporan. Ibaratnya gitulah bahasa manusianya ya, gitu ya. Kalau waktu itu dia marah-marah, ngamuk-ngamuk banyak. Ya udah, terus pegawai juga pada takut kan waktu itu. Aku bilang udahlah nggak usah dipikirin gitu. Itu satu. Terus terakhir nih tahun ini, jadi aku tuh sama teman-teman kantor pernah ada outing gitu kan, kalau kantor kan. Kita ke satu hotel di Cipanas Puncak, daerah-daerah situlah ada nama hotel. Pas aku datang tuh, aduh ini hotel tua banget, hati gua kok nggak enak gitu kan. Terus pas sekamar tuh berdua sama temen aku tuh pas masuk aku langsung doa-doa dulu gitu kan. Terus dia kan Kristen kebetulan, dia juga doa-doa dia gitu. Jadi temen aku yang bener-bener ini pada masang rosario gitu loh, yang Islam ya pada sholat dulu gitu, karena emang vibes-nya tuh segitunya gitu. Terus aku pas masuk nih, jendela kita tuh pohon. Aduh gimana, serba salah ya kan, ini mau tidur ada 2 twin kasur,
depan lemari, yang di sini kasur, di sini kursi dan jendela. Teman aku yang satu ini nanya, lu mau tidur sebelah mana? Terus gue, di mana ya? Situ ada, sini ada, gue mau tidur sebelah mana gitu kan. Nah pas aku buka lemari, itu perut kayak ketonjok rasanya teh. Bek gitu. Tapi aku tuh nggak ngomong, aku kaget sendiri langsung aku tutup kan gitu, karena aku nggak pernah ngerasain kayak gitu sebelumnya. Oh ini kayaknya terlalu kuat gitu. Lo aja di sini depan lemari tidur ya, gue deket jendela. Aku bilang gitu karena aku takut malam ditarik ke lemari, tau nggak? Udah akhirnya tuh kita tuh karena acaranya sampai malam terus, jadi malam pun aku bangun gitu kan. Aku tuh merasakan banget nih, aduh ini di belakang si kursi sebelah. Jadi gue tuh nggak lihat, tapi ngerasain tuh spesifik itu gitu. Ini di belakang kursi ini tuh dia ada gitu. Ya pokoknya aku udah bodo amat, nggak tidur teh. Gue tuh nggak tidur, nonton Netflix di iPad karena takut tidur juga gitu dah. Temen aku satu nggak sekamar sama aku, dia bisa lihat. Dia bukan muslim tapi dia bisa lihat juga dah. Pulang tuh kita satu mobil, satu elf udah gitu. Nah aku tuh kan ngevideoin kamar, Gila nih kamar gue angker banget, aku bilang gitu. Udah terus aku, lo lihat deh kamar gue gitu. Kayaknya di kamar gue nih ada. Terus dia kayak, aduh teh di sini, sama yang gue rasain gitu kan. Aduh gila mampus. Terus kan kita ngobrol di grup nih, gila kamar gue kayak gini. Ada satu lagi tiba-tiba aku udah nyampe rumah tuh, tiba-tiba dia ngejapri gitu. Teh mendingan lu pulang. Disuruh gue mandi garam atau apalah nggak ngerti ya. Takutnya soalnya di kamar teteh tuh di situ dia ngomong di titik yang sama lagi sama si teman gue yang satu. Di situ tuh ada gitu. Gue bilang enggak kok nggak apa-apa. Tadi gue semobil sama si ini, dia bisa lihat, dia udah lihat ada yang ngikut gue gitu. Alhamdulillah itu yang terakhir tuh kayak gitu. Itu aja gue udah kayak kan pulang ke anak-anak ya. Itu aja udah takut gitu loh. Bener. Itu aja udah takut kalau kayak dia nyari-nyari sih, aduh enggak deh. Pokoknya setelah itu kayak boleh gak kita nggak nginep di hotel itu lagi, gue ogah gitu. Ya lagian siapa sih yang nyari tempat gitu? Itu mah dari kantor. Soalnya aku aja yang begini nih yang kerjanya begini. Kita ke daerah Wonosobo tahun lalu, aduh nyampenya jam 3 malam kan, apalagi lagi final bola itu, ramai semuanya tuh kayak udah penuh, penuh semua tempat. Terus ngomong sama Om Vicky kan, gimana Om? Mau nyari di mana? Ya gimana teh? Kenapa sih nggak di booking dulu? Saya juga bingung kenapa nggak bisa booking kemarin. Dapet lah. Ya sama. Gue masuk duluan ke kamar nih. Kan gue curang. Masuk. Aduh, udah banget. Udah, mama sama mami, tante sama mak gue nih yang gue korbanin suruh tidur situ. Gue di tengah kamarnya. Yang lain anak-anak yang lain kita bawa ada booking 4 kamar kan. Lo tahu Kak, malam itu gimana caranya gue nggak ke kamar mandi, gue nggak tidur. Cila malah minta di betap malam-malam. Ada teman Cia soalnya di betap. Astaga. Ada teman Cia katanya di betap. Dia tidur. Gue kasih apa OBH. Dia kasih obat batuk langsung tidur dia. Pagi itu gue nggak tidur sampai pagi jam 7:30 diketok dong. Semua itu nenek-nenek ada di depan rumah gitu. Ayo buruan kita check out. Mak gue udah jiper katanya tidur, nggak tahu gimana ceritanya itu, nggak ngomong nggak apa, di tengah-tengah kayak ada yang ngobrol terus mereka berdua main tengok-tengok kan. Kok ngobrol? Jadi kita tidur gini nih Syar. Di tengah tuh kayak ada yang ngobrol, jadi mereka lagi nggak fokus langsung nengok. Kok ngomong? Kok ngobrol? Lu tante gue langsung, udah kita deketan deh, agak mepet gitu kan. Jangan ada jarak agak mepet kita. Itu angin muter, jendela itu kan warnanya hijau, terus di belakangnya ada kayak lampu begini nih. Dia muter Kak, tiba-tiba jendela itu, tuh si hordeng itu. Jadi tuh lampu semuanya ketutupan jendela, bentuknya lah kayak pocong. Ya nenek-nenek jiper lah. Iya. Oh si hordengnya tuh gini, ada tiba-tiba angin. begitu. Dia mau keluar tapi dengkul katanya dia nggak kuat, akhirnya dia paksa buat meremin. 7:30 bangunin aku, katanya dari 5:30 aku nggak nyaut, padahal aku nggak tidur. 7:30 kita carinya udah bukan lagi di Wonosobo, kita langsung ke Dieng 0 km, langsung ke ujung aja sekalian. Kalaupun ada setan dingin deh gitu, karena kita sama dapetin hotel yang begitu. Jadi aku tuh dibilang penakut juga nggak yang penakut gitu banget ya. Nah itu siang-siang aja kan ada harus balik ke kamar, sholat lah atau apa break. Aku tuh karena takut ya, jadi aku nyanyi-nyanyi sendiri gue sambil nggak dengar suara yang lain.
nyanyi-nyanyi sambil naik tangga, turun tangga, itu bener-bener hotel. Nggak tahu sih di zaman kapan itu kayak jadul banget. Horor banget. Tapi resto juga horor kok. Iya. Yang Kemarin kita sore chat bareng sama Kak Gadis pas ngeliat gini, Allahumma isinya lah ini mah tempat mereka kayak party. Karena penuh banget, dan sampai temenku ya kan dia ngelihat ibu, ya lagian lu pakai ngelihat, lu kan matanya sama kayak gue, udah nggak usah aneh-aneh. Terus Kak, ya karena hari libur jadi nggak bisa masuk, karyawan kan semua nggak ada, pengen banget masuk Syat, cuma pengen ngomong sama mereka gini, kalau emang asli di sini yang mana, terus yang disuruh orang yang mana, karena kan gini, kita kan punya tetangga yang semua resto, tempat makan, wallahu alam mereka pakai apa kita nggak ada yang tahu. Tapi hati orang kan beda-beda, Syat. Rambut boleh sama hitam, hati kita nggak ada yang tahu. Niat kita cuma jualan di situ, kita nyari rezeki, mereka niatnya lain. Ah dia saingan gue. Apalagi saat itu rame banget kan. Sampai bener waiting list, sampai orang keluar-keluar nunggu. Kan ada mata orang yang gila ya, tadinya gue rame, lo sepi. Terus sekarang gue yang harusnya rame nih, udah waktunya lempar. Kalian tipikal keluarga yang nggak kayak, kalau aku kan bener-bener jadul banget ya, yang kita pindah rumah aja harus ada lah yang jangan ngikutin nih Pak Mali kalau begini saya masih ngikutin. Terus dikit-dikit ritual kecil ya bawa gitu kan kalau kalian enggak yang normal ya udah gitu aja. Islam aja sebenarnya tulak balak lah kayak gitu. Kan enggak yang aneh-aneh gitu kan, nggak ada tameng apapun, itulah bisa jebolnya karena kalian nggak tahu, kita nggak tahu kekuatan mereka energinya sampai mana. Karena nggak pernah kepikiran juga teh. Itu kalau resto tuh dulu juga kayak ada yang aku cerita, tamu tuh nelfon sebelah mana bu restorannya, alamatnya aku kasih gitu kan. Nggak ada. Ini aku depan kan ada patung cepot tuh. Ini udah belok kiri nggak ada. Nggak mungkin itu Pak, mobilnya kayaknya di depan restoran. Nggak ada kata dia. Harusnya gini. Itu tuwek. Harusnya di depan mata kan itu langsung nengok kan. Kalau dia belok kiri patung cepot langsung nengok kan. Dia tuh akhirnya dia nyampe, dia bilang dia udah muterin itu 4 kali. Tapi nyampe juga. Akhirnya nyampe, untung dia nggak, aduh ilfil kan orang mungkin kalau mau makan ilfil, cari aja restoran lain, ngapain susah banget nih restoran dicari gitu kan. Untungnya dia nyampe. Dengan luas hotel segitu padahal gede bener. Iya. Maksudnya kan bukan restoran yang di tengah-tengah apa kecil gitu ya gitu. Ya itu dulu banyak sih pas lagi jaga, kan aku setiap hari dulu di sana. Ya, Asyad coba ada di sana ya. Dia yang sang pemburu, dia yang akan ayo kita cari dia gitu. ngomong-ngomong dulu dia diam-diam aja. Pasti kamu yang nyari di situ karena ada Teh Risa juga begitu kan? Iya. Teh Risa mampir ke tempat kamu. Mampir, jadi pegawai aku bilang, bu tadi Teh Risa kesini kan kenal sama Gia juga ya. Terus kan restoran tuh nggak selalu ramai setiap saat, ada jam-jam antara makan siang sama makan malam tuh pasti kayak jam 3 sore, itu mungkin sepi gitu kan. Terus di dalam tuh lagi kosong, dia asal di dalam terus pindah keluar sama si Agus sih kan nggak, ditanya, Teh kenapa pindah gitu, rame banget di dalam, aku nggak mau. Kayak gini, di dalam kosong Teh. Dia langsung lari ke kantor, bu, kata Teh Risa di dalam rame. Ya udah nggak apa-apa, kan lo nggak ngeliat apa-apa, Teh Risa yang lihat. Nggak usah. Gitu kan nggak enak. Sebenarnya nggak enak kayak malam tuh pulang kan. Malam kan kita dari kafe tuh sama Kak Gadis. Pulang aku, ini lampu kenapa nggak dinyalain? Aduh mahal banget Teh. Terus sugesti aku ada rusa. Pintuku pas banget kandang rusa. Mau nggak mau buka kan agak takut, tapi gue nggak bisa bohong, di belakangnya dia ada, gue nggak bisa bohong, tapi kayak yang lain nggak ngelihat dan gelap, bodo amat, masuk aja. Tapi kan soalnya di sini di luar aja pohon gede-gede banget, maksudnya di luar rumah ya, di luar daerah, ibaratnya di luar lingkup ini kan sejuk banget Kak di sini. Yang benar-benar rimbun, ya ke depan lagi kan udah mulai puncelut, lah puncaknya Bandung kan, makanya wajar. Tapi satu sih yang keren dari kalian berdua, sama-sama sensitif, nggak bisa ngelihat, keponya gede banget. Iya tuh, penasaran gitu. Apa yang orang ceritain kan kayak bener apa enggak gitu, sih cerita gitu ya? Penasaran, aku curious orang yang jadi pengen tahu. Kalau itu kan butuh ilmu gitu ya, sama orang yang baru bisa mencapai ke sana. Kalau aku ya karena energinya Syat, kalau misalnya kita paksa, kita itu kan kalau spiritualis itu sebenarnya tidak boleh memaksakan yang tidak bisa, tidak boleh.
karena nanti akibatnya fatal untuk orang yang kita main buka, main kita masukin. Iya. Kita kalau tahu orang itu nggak mampu, jangan. Bisa celaka nggak ya. boleh. Karena sekarang gini, Asyad dengan pede, oke gue bisa nih teh, mau satu kali deh, nanti tutupin lagi. Kalau udah badan dia nggak bisa, nggak bakalan aku paksa. Karena saat posisi dia udah niat banget, udah konsisten mau, oke gue udah nyiapin, pas dibuka, jeng jeng. Kita nggak mungkin siap karena kita nggak tahu kan. Iya, bentuknya apa, seserem apa. Ya, apalagi kalau mungkin laki-laki mah stay cool. Kalau kakak yang aku tiba jeng jeng. Kan gua mau ogah udah jelas. Nggak mau. Isinya bukan cuma 1-2 biji kali yang langsung gitu. Macem-macem banyak. Macem. Makin penasaran. Tapi kalau yang baru itu Syad nggak pernah ada di sini. Tapi posisinya jaraknya cuma jengkal ya? sejengkal mah kejauhan Syad. Segini. Sumpah. Segini dulu terus langsung dia merem, melek baru dia menjauh. Menjauhnya kayak teng ada di situ. Kenapa harus di depan banget begitu? Kan dibilangin buka itu energi. Iya. Nah, dia kan ada energi baru. Ngeliatin lah kepo kayak punya kita binatang kepo mendusin. Welcome to the club gitu. Langsung kayak Ada orang baru nih. Ada orang baru nih. Langsung wah, nih ngapain nengok? Jangan nengok. Saya jadi ikut begini. Tapi aman kok sejauh ini rumah ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang terakhir tuh kemarin Danar malahan. Oh iya. Si tidak sensitif Si itu. Danar itu kan nggak percaya. Iya makanya Sekali sama kayak nggak bapak. percaya. Dia bilang nggak percaya, aku nggak percaya. Palingan juga kalau ngelihat itu tengah malam atau apa mimpi dia bilang gitu. Dia tuh pernah ngeliat waktu di rumah eyangnya dulu. Tapi dia bilang kayaknya aku tuh karena lagi pertengahan tidur, dia bilang itu kayaknya aku mimpi. Dia ngeliat di ujung kasurnya ada cewek sama anak. Ya itu kan berarti kenapa kamu nggak percaya, aku bilang gitu. Itu kayaknya aku mimpi, dia tetap dengan dia mimpi gitu kan. Nah kemarin nih bulan lalu lah, sayang kamu kan tadi nggak sholat subuh kata dia gitu. Iya aku ketiduran, gue bilang. Tapi kan kamu tahajud, dia bilang gitu. Kok biasanya kamu habis tahajud nggak tidur lagi untuk sholat subuh? Enggak, aku nggak tahajud. Lah tadi yang subuh tahajud. Jadi di rumah aku tuh, ini kasur, kita dulu berempat nih sama anak-anak. Langsung Aku tuh posisi sholat itu pasti di depan kakinya dia, depan kasur. Dan kasur kita tuh kasur lantai. Ya. Ya nggak ada tempat tidur gedenya gitu, karena sama anak-anak kan. Posisi sholat itu pasti di ujung kakinya Danar tuh sejadah gitu, sejadah kita. Jadi kalau lihat tuh udah pasti jelas dong. Karena dia tuh sempat gini, jam berapa kamu lihat? Soalnya aku tuh sempat lihat jam HP, dia bilang. Jam 3 berapa gitu, dia bilang apa jam 4 gitu. Sudah tidur lagi, berarti kan itu jedanya bukan yang enggak yang gitu loh, dia sempat lihat jam HP. Sadar. Terus dia nanya sorenya gini lagi, kamu beneran nggak tahajud tadi subuh? Enggak. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah, dia tahajud juga. Sama aja baik. Tapi dia ngeliat aku pakai mukena kan berarti. Iya. Ya itu baru cetan gitu ya. tapi bener loh sahabat mistisnya, keluarga mereka tuh lucu. Apalagi ada TikTok Teh Citra yang dia cuci muka, kalau merem tuh yang dibayangin setan ini terus tiba-tiba langsung melek. Itu tau nggak? Syria aja nih, Syria nih. Kadang kalau cuci muka, gila ini banyak banget nih dia nih. Pas melek, kamu perih ya. Kadang gue kepo juga kayak begitu. Masih kayak orang blonde padahal udah sering ngeliat. Gue kalau waktu kecil gini kan suka takut kan ke toilet ya kalau kecil ya. Gue dalam hati gini, nggak apa-apa lah gue pup ini. Paling dia kebauan dia pergi gitu, mantra gue waktu kecil. Kalau sekarang nggak ada mantra. Nggak ada mantra. Nggak ada mantra. Ya pokoknya mohon maaf nih, ini kan privacy ya, lu keluar gitu tolong. Gitu. Tapi benar ya, ternyata adikmu punya bukan cuma cerita horor loh kalau itu. Memang ajang uji nyali. Karena tahun segitu kan uji nyali lagi heboh-hebohnya, Trans 7 gitu-gitu kan. Bukan dunia malam gitu terus. Apa sih dulu bukan uji nyali bilangnya, uka-uka. Zaman yang begitu kan. Benar. Iya, penasaran soalnya. Gue aja belum pernah Kak, kagak bisa masuk. Iya loh. Sedih banget. Harusnya berdua ya masuk sana ya. Iya. Aku zaman SMA udah lama banget soalnya. Sekarang udah nggak boleh. Untung aja masih boleh. Dulu mah emang banyak orang yang nungguin bahwa banyak orang kesana kan, jadi ada penjagaan sebenarnya sih. Cuma dia sewain center sama ilegal ya berarti. Ilegal. Karena cuma dapetin duit doang ya kan. Jadi dia bayar jasa dia nemenin ke dalam sama center gitu. Oh dia nemenin sampai dalam gua enggak? Enggak, sampai depan pintu doang. Dia udah tahu apa yang akan terjadi. Iya, kayak silakan masuk gitu. Lo aja kata dia. Ini senternya gitu. Soalnya kan gue Jepang di Bandung kan pernah masuk juga di dunia lain. Pernah. Maksudnya di tempat-tempat angker horor tuh kayak di Bandung tuh dunia lain atau dan lain-lainnya itu suka ke Goa Jepang, terus ya ke Kampung Gajah. Itu
emang ikonik kayaknya saat Kalau itu. gue Jepang kan peninggalan. Tapi gue Jepang sih yang paling Iya iyalah. gila energinya. Beda Kita sih. bener-bener saat itu mau syuting, pengen banget penelusuran saya Tapi di kalau sana. sore kayaknya boleh deh. Sore kurang menarik ya. Sebenarnya nggak enak kalau Iya, nanggung nanggung, sih. nanggung Tapi banget. ada pengunjung nggak kalau sore gitu? Ada Ada di tapi beberapa doang kayak satu. Udah malas kali Iya, orang juga. begitu, Warga maksudnya lewat. satu orang dengan segerombolan Mungkin nanti dia. yang ngurus gua Jepang ngelihat boleh cenah kalau Teh Ria mah gitu. Hayu teh gitu. Tapi kalau ada apa-apa mohon maaf nih. Karena di sana peninggalannya bener-bener parah kalau gue Jepang. Penyiksaan dan lain-lain. Iya, makanya. Aduh, terima kasih buat Alsyad Sama-sama, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kak Sama-sama, Gadis terima Sama-sama kasih. dong. Satu meluangkan waktu, dua kasih saya kesempatan yang mungkin orang lain belum tentu nih bisa ordal. Ya. Terima kasih buat Kak Viana sama Mas Kemal yang udah ngenalin aku ke Kak Gadis. Terima kasih buat kita belum bilang ya. Ya Allah belum bilang karena bener-bener pas nyampe sini Kak Gadis nggak ngomong sama Kai belum poho. Makanya di sini minta maaf. Ya, karena juga nentuin waktunya Alsyad yang agak susah jadi pas ada langsung gerbekan gitu. Terima kasih buat keluarganya kakak, keluarga Sama-sama Alsyad. dong. Semoga Alsyad makin sukses. Amin, ya Impiannya punya kebun binatang diwujudkan sama Amin, ya Allah. Allah. Terus makin disayang sama banyak fansnya. Amin. Berkah dunia akhirat, apalagi dirimu. Sehat terus. Jadi mom yang strong. Amin. Tetap jangan jangan lemah ya sama setan ya. Hajar terus. Terima kasih buat kalian semuanya ya. Udah mampir ke sini. Aduh saya seneng banget tuh, sampai berhari-hari juga saya seneng. Buat sahabat Minsi semuanya tuh, Alsyad aja udah mau mampir. Masa kalian nggak coba tangannya di sini keluar? Ya, ketik Ria Puspita Official. Kalau udah di sebelah kanan ada subscribe, langsung pencet subscribe, like, share dan komen. Karena selain ada Alsyad masih banyak bintang tamu lagi yang mau menceritakan pengalaman misterinya. Buat sahabat mistis yang mau ceritanya dibawakan sama saya atau kalian mau jadi narasumber bisa langsung ke di bawah ini, nanti ada admin saya di deskripsi ya Cal ya, ditulis. Terus kalau untuk konsultasi penanganan dan lain-lain jangan lupa ke Om Piki ya, udah ditungguin sama Om Piki. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.